Miskin, ini lebih tinggi lagi sedikit daripada fakir. Miskin, siapa itu? Wahumul ladina yajiduna dzalik wala yajiduna tamamal kifayah. Mereka adalah orang yang mendapatkan kecukupan tapi pas dengan kebutuhannya. Itu disebut miskin. Itu miskin. Jadi lebih tinggi daripada fakir. Punya penghasilan tapi pas dengan kebutuhannya. Dua golongan pertama ini yang diinginkan. Asal yang ketiga, al-amiluna alaiha. Amilnya. Wahum mereka adalah as-su'atu alaiha, yang bertugas memungut zakat. Waman yuhtaju ilaiha biha. Dan menyerahkan kepada yang berhak. Itu dibilang amil. Yang memungut dan yang membaginya. Itu disebut amil. Warabi yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum, yang mau ditaklif, yang mau dilembutkan hatinya. Ini wahum mereka adalah, belum terangkat ini, as-sadatul muta'un fi asyairihi. Mereka adalah di antara contohnya yang mau dilembutkan hatinya ini adalah pemimpin suatu kaum yang didengar ucapannya. Iya, ada orang tidak suka pada Islam, tapi orang itu adalah kalau kita kasih dunia, dia akan membela kita. Nah, kita kasih dia. Karena kalau dia bela kita, maka orang-orang yang di bawahnya tidak akan memusuhi kita. Iya, boleh kita kasih. Alladzina yurja bi'adomatihim islamuhum, yang diharapkan karena kedudukannya bermanfaat di Islam. Bermanfaat Islam. Iya. Bahkan dengan Islamnya mereka, maksudnya dengan baiknya Islamnya nanti, kita harapkan itu bermanfaat. Bermanfaat untuk kita. Audab usarrihim, atau minimal untuk ya menghilangkan kejahatan mereka. Ada orang ini jahat sekali. Tapi kalau kita kasih dunia, dia tidak akan jahat sama kita. Nah, boleh kita kasih. Itu namanya al-mu'allafah. Nah, kemudian para ulama madhab, apakah boleh ini mu'allafah orang kafir? Maksudnya ini dia bukan muslim. Kafir. Apakah boleh kita kasih juga? Supaya orang-orang kafir yang berada di bawahnya tidak berbuat jahat kepada kita, tidak menghalangi orang muslim mempraktekkan Islamnya. Kalau ini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau ulama Malikiyah, pengikut Imam Malik, dan Hanabila, pengikut Imam Ahmad, mereka juga boleh diberikan. Mereka juga boleh diberikan untuk melembutkan hati. Ya, orang kafir, masih kafir, tapi kita harap kalau dia dikasih, dia tidak musuh Islam. Sementara orang-orang Hanafiyah, pengikut Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, tidak diberi kepada orang kafir. Ini tadi yang muslim, yang memusuhi. Dia sudah muslim, tapi tidak suka sama kita. Misalnya dia benci sama dakwah. Iya, dia benci sama orang yang belajar. Bukan yang kafir. Bukan yang kafir. Kalau dalil orang-orang Hanabilah jadi 4 madhab itu terbagi 2. Terbagi 2. Kalau orang Hanabila berdalil bahwa Nabi memberikan juga zakat itu kepada orang kafir yang diharapkan kebaikan. Sementara dalil yang menyatakan tidak boleh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat mengutus Mu'ad ke Yaman, dia bilang diambil dari orang Muslim kaya dan dikembalikan ke orang Muslim miskin. Itu dalil mereka. Jadi sama-sama punya dalil dari hal ini. Cuman mana yang lebih kuat, maka kita kembalikan kepada pemimpin. Karena yang mengetahui hal itu adalah pemimpin, bukan kita masing-masing. Karena pemimpinlah yang bisa melihat. Yang bisa melihat bahwa ini diharapkan kebaikan atau tidak.
Kalau memang kita bingung dalam hal tersebut, atau kita berada di sebuah daerah, kita tahu bahwa ini orang memang punya kedudukan seperti itu. Kalau kita kasih, dia kafir, pesantren kita misalnya tidak diganggu. Boleh. Kalau kita melihat hal tersebut. Karena kita tidak boleh menyerahkan zakat kepada orang kafir, dibangun di atas sangkaan kosong. Harus memang nyata. Karena memang zakat ini haknya muslim. Kita boleh kasih orang kafir kalau memang ada maslahat yang lebih tinggi atau ada mafsadah yang lebih besar kalau kita tidak kasih. Jadi kembali kepada nanti pertimbangan kita. Dan lebih aman adalah muslim, tentunya itu disepakati. Itu disepakati. Iya, ini bagi orang yang mu'allafah, yang mau dilembutkan hatinya. Sekali lagi jangan salah paham, sebagian orang dia kasih mu'allafah maksudnya orang yang baru mu'allaf, yang baru masuk Islam. Bukan. Bukan itu yang dimaksud. Ini adalah orang yang mau dilembutkan hatinya. Iya. Kemudian kata beliau berikutnya juga yang masuk di sini adalah au quwwatu imanihim, atau orang yang mau dikuatkan keimanannya. Ada orang dia beriman tapi di ujung-ujung, seperti yang Allah katakan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara golongan manusia ada yang beribadah kepada Allah di ujung-ujung. Nah ini kalau mau dikuatkan hatinya, yang di ujung-ujung ini kan bahaya. Kalau kafir masuk memberikan santunan, dia bisa langsung kafir. Murtad. Maka kita muslim harus kasih orang yang seperti itu. Supaya kuat apa? Keimanannya. Supaya kuat keimanannya. Ini juga masuk di pembahasan mu'allafah. Audaf'uhum anil muslimin. Atau dia bisa membela kaum muslimin. Iya, karena dikasih zakat, akhirnya dia bela kaum muslimin kalau ada masalah. Nah, ini boleh dikasih. Au ma'unatuhum ala aqdiz zakat. Ini juga masuk. Atau bisa membantu kaum muslimin untuk mengambil zakat. Mimman yamtani'u min daf'iha. Dari orang yang tidak mau mengeluarkannya. Kan ada sebagian orang muslim kaya. Sudah mau ditagih zakatnya. Tapi dia tidak mau keluarkan. Maka boleh kita kasih orang uang zakat. Yang kalau orang itu nanti bisa memungut zakat ke orang itu. Boleh juga. Itu semuanya mu'allafah. Jadi mu'allafah itu sekali lagi jangan sempit pikiran kita kepada orang yang baru masuk Islam. Iya masuk juga itu. Masuk juga itu. Misal orang baru masuk Islam. Tidak kuat keislamannya karena dicoba. Hartanya jadinya tidak ada. Kita kasih. Supaya Islamnya kuat. Tapi lebih luas daripada itu yang dimaksud dengan al-mu'allafah. Jadi banyak yang dimasukkan ke situ. Kemudian al-khamis yang kelima ar-riqab. Wahumul mukatibun al-mukatabun. Riqab di sini adalah orang yang mau merdeka dari budak. Wa'taqur raqib, atau orang yang mau membebaskan budak. Ada seorang budak, dia mau merdeka. Boleh kita kasih uang zakat. Supaya dia bayar dirinya ke tuannya. Atau ada orang mau memerdekakan budak. Kita kasih uangnya. Supaya dia bisa memerdekakan budak. Ini tentunya di masa kita sekarang ini gugur. Iya, kalau 4 golongan tadi ada di masa kita. Fakir, miskin, amil, kemudian yang mau dilembutkan hatinya. Iya, apalagi yang dilembutkan hatinya itu di masalah daerah yang ditolak dakwah. Misalnya menolak adalah kepala suku, ya, atau orang yang terpandang di situ. Boleh kita masuk lewat dunia. Karena orang kalau dikasih dalil tidak mau terima. Tapi kalau dikasih uang mau terima. Walaupun mungkin malu-malu pertama. Jangan mikir repot-repot tapi itu ambil sih. Iya. Nah, itu kan dipertimbangkan. Karena dalam syariat kita alhamdulillah ada 2 bentuk. Namanya mudaroh dan mudahana. Mudaroh itu kita pakai dunia supaya orang menerima kebaikan. Kalau mudahana kita pakai agama untuk dapat dunia. Ini tidak boleh. Kalau kita pakai dunia supaya agama itu diterima, boleh.
Tapi kalau kita pakai agama untuk mendapatkan dunia, tidak boleh. Itu namanya menjual agama. Jadi harus diperhatikan hal tersebut. Tidak apa-apa kita keluarkan banyak dunia supaya orang mau menerima agama Islam. Tidak ada masalah. Itu semuanya masuk dalam menjadi sebab hidayah. Al-Khamis yang kelima tadi, Ar-Riqab. Ini tidak ada di masa kita sekarang ini. Tidak ada budak. Sekarang ini tidak ada budak. Jadi gugur yang kelima ini untuk di masa kita sekarang ini. Al-Sadis yang ketujuh, yang keenam, Al-Gharimun. Orang yang terlilit utang. Yang bagaimana itu? Wahumul madinun li islahi nufusihim fi mubah au li islahi baina ta'ifataini minal muslimin. Dua golongan. Mereka adalah orang yang terlilit utang karena kebutuhannya yang mubah. Bukan yang haram. Kalau kebutuhan yang haram, kemudian terlilit utang, tidak dibantu dengan harta zakat. Boleh sedekah biasa. Tapi ini kebutuhannya yang mubah. Kebutuhannya yang mubah. Terlilit utang. Kalau tadinya mungkin dia mengira berutang dan bisa bayar. Ternyata dia jatuh bangkrut. Dia terlilit utang, maka boleh dikasih zakat harta. Auli islahi baina ta'ifatain minal muslimin. Atau ada orang berutang karena mau mendamaikan orang. Mau mendamaikan orang. Qadarullah dia tidak bisa bayar utangnya itu. Dikasih juga. Ada orang berselisih. Karena sebuah perkara misalnya. Iya, karena sebuah perkara. Akhirnya dia berutang untuk mendamaikan mereka. Nah, itu juga berhak menerima zakat. Berhak menerima zakat. Kalau dia bangkrut. As-Sabi yang ketujuh. Fi sabilillah. Orang berada di jalan Allah. Siapa ini? Belum bilang, dan ini kan yang berbicara ulama dahulu. Belum bilang, humul guzatul ladina la diwana lahum. Mereka adalah orang yang keluar berperang, tapi tidak dapat pembagian dari Baitul Mal. Kan kalau dulu ada namanya Baitul Mal, rumah harta. Pasukan perang itu dibayar oleh rumah harta, Baitul Mal. Pasukan perang. Tapi sekarang kalau misalnya tidak ada, orang ini tidak mendapatkan dari Baitul Mal, maka boleh dikasih zakat. Ini golongan pertama yang keluar berperang. Dan ini untuk masa sekarang ini lagi tidak ada. Yang keluar berperang. Berjihad melawan orang kafir. Lagi tidak ada. Sekarang ini kalau di kita. Karena tidak ada seruan jihad dari pemerintah. Karena tidak ada seruan jihad dari pemerintah. Cuma para ulama sekarang mereka membagi dua karena memang fisabilillah itu terbagi dua. Ada dari perang dan ada berjihad dengan pedang dan ada berjihad dengan pulpen, dengan pena. Nah, sekarang ini masuk di orang-orang yang belajar agama. Orang-orang yang belajar agama, keluar di jalan Allah untuk belajar agama. Mayoritas ulama mengikutkan itu. Karena di Al-Quran sendiri bagi dua fisabilillah. Ada yang dianjurkan keluar perang dan ada sekelompok tidak keluar perang tapi belajar agama Allah. Semua itu adalah fisabilillah. Semua itu adalah fisabilillah. Golongan terakhir, Tsamin Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Siapa itu? Huwal musafir al-munqati'u bihi. Musafir yang kehabisan bekal. Jadi tidak semua musafir. Tapi musafir yang kehabisan bekal. Wa in kana yasarin fi baladi. Walaupun di negerinya dia kaya, tapi saat sekarang safar dia kehabisan bekalnya. Boleh dikasih untuk sampai ke negerinya. Untuk sampai ke negerinya. Kata beliau, fahaulai ahluz zakah. Mereka inilah orang yang berhak menerima zakat. La yajuzu dafuha ila ghairihim. Tidak boleh kasih ke selain mereka. Karena Allah pakaikan tadi innama, hanya itu. Tidak boleh kita kasih zakat selain itu. Wa yajuzu dafuha ila wahidin minhum. Boleh kita kasih ke salah satunya saja. Jadi jangan bagi 8. Kalau kita bagi 8 berarti harus cari budak. Tidak, yang benarnya boleh dikasih kepada satu dari mereka. Boleh, sebentar akan disebutkan berapa dikasih.
Boleh dikasih salah satu saja dari mereka. Tidak harus kita bagi-bagi. Boleh, kenapa? Li'anan nabiyya amara bani Zuraiqa bidafi sadaqatihim ila Salamata ibn Sakhr. Karena Nabi memerintahkan suku Zuraik untuk mengeluarkan zakat mereka satu kampung, satu suku ke Salamah ibn Sakhr, kepada satu orang. Jadi boleh itu zakat satu kampung dikasih seorang fakir, seorang miskin. Ini lebih utama daripada dibagi-bagi. Karena kalau kita bagi-bagi, dapatnya kan sedikit-sedikit. Orang panitia masjid juga kadang begitu. Dia paksakan sedikit-sedikit. Akhirnya enggak sesuai kebutuhan fakir. Nah, itu kesalahan. Nabi menganjurkan satu suku Zuraik untuk kasih zakatnya kepada seorang, Salamah ibn Sakhr. Iya. Wa qala li Qabisah. Dalil kedua, Nabi berkata kepada Qabisah. Qabisah ini datang kepada Nabi SAW dan dia butuh. Kata Nabi waktu itu belum punya harta zakat. Kata Nabi, akim ya Qabisah. Tinggal dulu di sini wahai Qabisah. Tinggal dulu di sini hatta ta'tiyana shadaqah. Sampai datang kepada kami zakat. Kalau sudah terkumpul zakat, fana'muru laka biha. Kami akan suruh kasih kamu. Jadi zakat itu yang dikumpulkan boleh dikasih satu orang. Iya, berapa keterangannya? Wa yadfa'u ilal fakir wal miskin ma tatimu bihi kifayatu. Kita kasih fakir, kita kasih miskin, apa yang menutupi kebutuhannya dalam setahun. Jadi bukan sehari, 2 hari, dalam setahun boleh. Dia ini kebutuhannya setahun berapa, boleh kita kasih langsung satu kali. Iya, ini lebih bagus. Sekali lagi, inilah di pembahasan zakat. Sebagian kita punya zakat 10 juta. Kita bagi tak 200. Ini kan habis dengan gorengan. Iya, kan tidak terlalu berfaedah. Tapi kalau langsung kita kasih satu orang, dia beli motor misalnya, dia bisa bayar kontrakannya setahun, lebih bagus daripada kita bagi-bagi. Dan ini yang tidak ditahu oleh kebanyakan kita karena jarangnya kita belajar. Kita anggap makin banyak orang terima, makin bagus. Tidak. Zakat itu adalah dilihat manfaat, bukan banyak yang menerimanya. Manfaatnya makin bagus, makin lama dipakai oleh fakir, maka makin banyak pahala kita. Bayangkan kalau kita kasih 200, habis satu kali, selesai. Manfaatnya, pahalanya hanya satu kali. Tapi kalau kita misalnya kasih fakir, akhirnya dia bisa bayar kontrakannya setahun. Pahala kita selama dia tinggal. Setahun. Tahun depan lagi kita kasih. Tanya. Iya, kepada dia. Habis kontrakan, iya, oh sini, kasih zakat. Kontrakan lagi setahun. Alhamdulillah. Itu lebih utama. Lebih bermanfaat. Demikian pula misalnya fakir, kita lihat dia pakai sepeda, akhirnya kita belikan motor, dari zakat harta dia beli motor. Dia pakai 4 tahun, 5 tahun. Kita dapat terus pahalanya. Makanya kata beliau, kita kasih fakir, miskin, apa yang mencukupi kebutuhannya. Selama setahun. Wa ilal amil qadra umalatihi. Kalau amil beda, itu fakir miskin. Kalau amil sesuai pekerjaannya. Amil itu kan biar kaya dikasih. Maka sesuai pekerjaannya. Berapa kalau dia kerja itu sebulan, berapa gajinya biasa di masyarakat? Kita kasih. Wa ilal mu'allafati wa ilal mu'allafi ma yahsulu bihi ta'lifu. Kalau ini tidak ada batasannya lagi. Kepada orang yang mau kita lembutkan hatinya, ya berapa yang bisa melembutkan hatinya? Kalau kita misalnya dia pembesar di situ, kan kita kasih sedikit, enggak ngaruh juga kan begitu. Enggak ada pengaruhnya. Tapi kalau langsung kita kasih banyak uang zakat, kita kasih. Yang penting dia bermanfaat untuk Islam. Wa ilal mukatib. Sementara untuk yang budak, wal gharib, yang terlilit utang, ma yaqdi bihi dainah, sesuai dengan yang dia bayarkan utangnya atau bayarkan budaknya. Misalnya dia harus bayar budaknya 1 juta, sudah kita kasih 1 juta. Orang yang utang, kita kasih sesuai utangnya. Wa ilal ghazi, orang yang berperang, ma yahtaju ilaihi li ghazwi, apa yang dibutuhkan dalam perang itu kita kasih. Wa ila bin sabil, sementara musafir,
Ma yusiluhu ila baladi. Apa yang bisa menyampaikannya ke negerinya. Misalnya dia lagi di Makassar. Mau ke negeri apa? Mau ke mana? Kita boleh kasih yang membuat dia sampai ke negerinya. Berapa kebutuhannya. Wala yuzadu ahadun minhum ala dalik. Tidak ditambah kalau itu. Tidak ditambah melebihi itu. Itu masing-masingnya. Ini yang belum katakan. Kemudian wa khamsatun minhum. Itu kan 8. 5 dari mereka. La yakhuduna illa ma'al hajah. Tidak boleh ambil harta zakat kecuali memang dia butuh. Yaitu fakir, miskin, mukatib, budak tadi. Yang terlilit utang dan ibnu sabil, musafir. Ini sesuai kebutuhan. Musafir saat kehabisan bekal. Berperang saat keluar perang saja. Budak saat dia mau merdekakan dirinya. Miskin selama dia miskin. Fakir selama dia fakir. Kalau tiba-tiba dikasih harta zakat, akhirnya dia pakai modal, kaya, tidak berhak lagi. Tidak berhak lagi mendapatkannya. Ini yang beliau katakan. Terakhir kata beliau, wa arba'atun, sementara 4 sisanya. Ya juzu dafu ilaihim ma'al gina. Boleh kita kasih walaupun dia kaya. Siapa itu? Amin. Walaupun kaya, tidak apa-apa. Kan dia bekerja. Mu'allaf, yang mau dilembutkan hatinya, walaupun kaya, tidak apa-apa. Wal ghazi, orang yang keluar berperang, walaupun kaya, dikasih. Wal gharim, orang yang terlilit utang li islahi datil bayin, untuk memperbaiki hubungan, maka walaupun kaya, dikasih. Jadi 5 dikasih karena butuh, 4 dikasih walaupun tidak butuh. Ada orang mau kita lembutkan hatinya, tidak butuh uang, tapi kita kasih untuk melembutkan hatinya. Kalau kita tahu berguna uang untuk. Ini yang harus dibedakan. Inilah golongan yang berhak menerima zakat sesuai yang disebutkan di surat At-Taubah tadi ayat 60. Setelah itu nanti beliau akan tutup golongan yang tidak boleh menerima zakat. Ini kita ambil di pertemuan akan datang insyaallah. Di pertemuan penutup untuk pembahasan zakat. Setelahnya kita akan bahas puasa insyaallah. Alhamdulillah. Kita baca pertanyaan yang masuk. Kami memiliki usaha kecil-kecilan, yaitu jual minuman dan makanan cemilan. Alhamdulillah, keuntungan itu kami tidak dapat buat nabung, tapi cukup buat makan sehari-hari, buat keluarga di rumah. Apakah juga kami dikenakan zakat dan bagaimana perhitungannya? Zakat itu ada 2 syaratnya. Kalau zakat wajib ya. Syarat pertama nisab, mencapai nisab, yaitu batas ya, apa itu? Batas minimalnya. Iya. Batas minimalnya uang rupiah dilihat daripada zakat perak. Yaitu hitungannya adalah 595 gram nilai perak. 595 gram nilai perak. Kalau mencapai batas itu, maka wajib zakat. Itu yang pertama. Syarat kedua, dia haul. Hala alaihil haul. Usia harta tadi itu, yang wajib zakat tadi, itu berusia setahun. Adapun seperti kasus yang kita tanyakan ini, yang habis untuk kebutuhan sehari-hari, tidak ada zakat. Karena tidak tersimpan. Jadi itu harus diperhatikan. 2 syarat wajib zakat. Sampai nisab, tinggal setahun. Kalau tidak ada 2 syarat ini, salah satunya, tidak ada zakat. Tidak ada zakat wajib. Itu wallahu alam. Di masjid dekat rumah, setiap subuh kunut. Di pertengahan bacaan kunut, imam mengecilkan suaranya. Apakah saya tidak usah mengangkat tangan atau tetap mengikuti imam walaupun di pertengahan bacaan imam mengecilkan suaranya? Memang di doa kunut tidak dinukil dari Nabi mengangkat tangan. Jadi doa itu ada memang Nabi dinukil Nabi angkat tangan seperti doa di solat istisqa, solat minta hujan.
Nabi angkat tangan, bahkan sampai kelihatan ketiak beluk. Ya, di kunut, Nabi kunut tidak dinukil beluk angkat tangan. Karena pernah Nabi SAW kunut sebulan penuh. Waktu musibah kaum muslimin dibunuh. Dibunuh oleh sebuah suku dan Nabi bersedih dan marah di situ. Ya, dan Nabi kunut sebulan penuh dan tidak dinukil belum angkat tangan. Jadi dari situlah dari kunut itu tidak disunahkan mengangkat tangan memang. Walaupun juga ada ulama mengatakan sunnah angkat tangan berdalil dengan dalil umum bahwa dalam berdoa sunnah angkat tangan. Ya kalau ada orang angkat tangan tidak diingkari. Dan kalau ada orang tidak mengangkat tangan tidak diingkari. Tidak diingkari dalam masalah angkat tangannya. Kita tidak membahas tentunya hukum kunut itu sendiri. Karena kunut dalam Islam itu ada 3. Kunut nazilah, ada musibah. Kunut witir dan kunut subuh. Masing-masing memiliki hukum. Saya bekerja di jam 23.00 dan pulang 08.00 pagi. Bagaimana sholat duhur dan sholat asar saya Ustaz? Yang ditinggal akibat tidur. Berdosa. Iya. Berdosa. Harus kita berusaha kasih tahu keluarga kalau duhur bangunkan. Iya. Kalau asar bangunkan. Atau kalau tidak ada keluarga, misalnya kita anak muda, saya tidak ada istri Ustaz, saya satu-satunya tinggal di kos. Ya kan kita bisa pasang alarm. Kalau kita sudah berusaha, kemudian tetap ketiduran, baru gugur dosa. Harus ada usaha dulu, tidak boleh pasrah. Mau saya dimaafkan ini, tidur saja. Biar dengar adzan di dalam mimpi, tidak bangun. Iya, tidak boleh berdosa. Iya, harus kita berusaha dulu, baru nanti qadarullah kalau tertidur, maka kita tidak berdosa. Maka kita tidak berdosa, wallahualam. Bagaimana hukum imunisasi dan KB dalam Islam? Imunisasi selama obatnya mubah, tidak ada unsur yang diharamkan untuk orang muslim, ya, halal. Itu namanya mencari sebab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawu ibadallah, ya, berobatlah. Ibadallah. Demikian pula ketika Nabi jelaskan tentang takdir, bahwa semuanya itu telah ditentukan. Ada yang bertanya, bagaimana kalau berobat? Berobat, mencari sebab dengan obat. Ya, bahkan ditanyakan waktu itu, bagaimana kalau kami ruqyah, saat kami sakit, kami ruqyah. Membacakan Al-Quran, atau hadits doa-doa ruqyah. Dan satu lagi mengatakan, dan berobat dengan obat dokter maksudnya. Yang disebut kalau orang awam bilang, kalau dalam pengobatan Islam dibilang tibun nabawi, pengobatan Nabi. Ya, berobat dengan obat. Ya, bisa juga sekarang kedokteran. Kata Nabi, ya minal qadar, itu termasuk takdir. Artinya kita jalankan untuk menempuh sebab. Dibolehkan kita imunisasi. Kemudian KB dalam Islam, KB juga boleh. Kalau tujuannya adalah mengatur kelahiran. Mengatur kelahiran dibolehkan. Dia ini susah. Kalau anaknya beruntun, ya sementara juga suami tidak mau mengerti, ya. Kalau suami mengerti, enggak. Ya, kita atur dulu kehamilan. Kalau berhubungan badan kita buang di luar. Ya, cuman kan kadang suami enggak mengerti. Pokoknya saya harus buang di dalam. Masa disuruh buang di luar? Ya, sebagian orang kan tidak tahan begitu. Saat puncak-puncak gunung disuruh cabut senjatanya. Kan tidak semua orang mampu begitu. Ya, tidak semua orang mampu. Apalagi yang masih anak muda. Orang tua biasanya mampu. Tapi kalau anak muda susah. Susah. Tidak mengerti. Maka jalan keluarnya KB. Tetap buang di dalam, tapi tidak jadi. Tidak jadi. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Berdalil dengan ucapan sahabat, kunna na'zil mal Qur'an yanzil. Dulu kami mengatur kehamilan dengan membuang sperma itu di luar. Berhubungan badan tapi buang spermanya pas mau keluar dibuang di luar. Quran waktu itu turun. Artinya mereka berdalil bahwa kalau seandainya itu masalahnya salah,
pasti Quran akan menegur bahwa itu kalian tidak boleh. Nah, dengan dalil itulah para ulama mengatakan boleh mengatur kehamilan. Boleh mengatur kehamilan. Dibolehkan. Ya, KB, apapun itu bentuknya. Yang penting tidak membahayakan badan. Jadi carilah KB itu yang memang tidak membahayakan kita. Tidak membahayakan kita. Kalau membahayakan, dihindari. Ada sebagian orang kalau KB, dia akan gemuk berlebihan misalnya. Itu membahayakan badan. Nanti suaminya tidak suka. Kecuali suaminya suka kalau gemuk, ya bismillah. Jalankan saja. Jadi intinya KB boleh. Selama untuk mengatur kehamilan. Sebagaimana imunisasi juga boleh selama untuk mencari sebab sehat. Wallahualam. Apa Ustaz? Anak saya usia 6 tahun. Sering saya jadikan imam saat sholat di rumah. Karena tidak ada ikhwan di rumah yang menemani ke masjid. Menemani ke masjid. Saat sholat terkadang dia melirik kiri kanan. Atau menoleh. Jadi terkadang saya menyentuh belakangnya. Agar dia memperbaiki posisi. Dan saya menjaharkan volume suara untuk membetulkan bacaan. Apakah sholat saya batal melakukan gerakan lain ataukah pahalanya berkurang? Ini anak 6 tahun ya. Apakah anak itu 6 tahun sudah mengerti kewajiban dan rukun sholat? Itu dulu. Kalau dia tidak mengerti, tidak sah kita jadikan imam. Kalau dia tidak mengerti. Iya, tidak sah kita jadikan imam. Dan lebih baik kita sholat sendiri. Dan tidak wajib kita ke masjid. Kan ini yang bertanya perempuan. Karena dia bilang, tidak ada ikhwan yang menemani ke masjid. Semoga segera ada ikhwan. Itu, alhamdulillah. Semoga kita segera dapat jodoh yang baik. Iya, tidak bisa juga saya bilang, ambil maki yang ini. Iya. Nanti tidak mau. Iya. Yang jelas, ini anak 6 tahun. Anak 6 tahun dilihat. Mengerti nggak dia kewajiban rukun sholat? Kalau mengerti, sah dia jadi imam. Kalau tidak mengerti, tidak sah. Tidak sah jadi imam. Kita lebih baik sholat sendiri. Ya, adapun anak 6 tahun tadi, boleh ikut dengan kita. Bukan kita sebagai imamnya. Tapi kita mau mendidik dia supaya bisa sholat. Supaya bisa sholat. Itu wallahu alam. Tante saya terlilit utang. Akibat dari utangnya, nenek saya jadi rapuh dan sakit. Masya Allah. Apakah orang tua saya berhak memberi bantuan uang terhadap tante saya itu, Ustaz? Sedangkan orang tua saya sudah memberi bantuan seperti tempat tinggal sementara. Iya, nanti ada pembahasan di pekan depan, pekan depannya lagi. Orang yang berhak dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Nanti akan dibahas nanti insya Allah di sana. Baru kita simpulkan. Berarti tante saya ini, kita ini bisa atau tidak. Nanti akan disebutkan. Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat walaupun miskin. Walaupun miskin. Di pembahasan penutup kita nantikan di situ insya Allah. Habis. Silakan. Kalau ada yang bertanya, Masya Allah. Silakan Pak. Silakan. Silakan Pak. Baik. Nah, ini tadi yang kita sebutkan. Itu memang miskin. Kalau sudah lebih dari kebutuhannya, tidak boleh lagi kita kasih. Seperti orang minta-minta di jalan itu. Itu kan sudah melebihi kebutuhannya, tidak boleh dikasih. Tapi dari zakat wajib, Pak. Kalau kita mau sedekah sunnah, kita bebas. Biar orang kaya juga bisa kita kasih. Iya. Apalagi yang kita sudah tahu itu jadikan pekerjaan, tidak boleh kita kasih. Berdalil dengan hadits unsur akhaka dzaliman aw madluma. Tolong saudaramu dalam keadaan dia zalim atau dizalimi. Ini kan dia zalim. Iya, dia zalim. Karena ada hadis dari Nabi SAW,
Tidak boleh seorang itu meminta-minta kecuali 3. Ada datang hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim di bab zakat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan bahwa boleh minta-minta 3 golongan. Boleh dia minta-minta. Pertama, Nabi sebutkan di awal halat selahul masalah. Halal untuknya meminta-minta. Siapa itu? Kata Nabi, rojulun tahammalah hamalah. Seorang lelaki yang punya banyak tanggungan di bawahnya. Iya, dia misalnya punya yatim banyak. Dia misalnya punya miskin banyak yang tak dia tanggung. Boleh dia minta ke orang. Iya, dia bilang ke orang, dia tidak butuh tapi banyak tanggungannya. Tidak bisa juga dia biaya sendiri. Boleh dia misalnya sekarang orang dia WA ke orang atau dia umumkan, ya butuh donasi untuk tempatnya, halal. Boleh, bukan untuk memperkaya diri ya. Tapi memang ada yang dia tanggung. Halal untuknya. Tapi kalau untuk hanya sekedar berbangga-bangga bahwa saldonya banyak, tidak halal. Ini yang pertama yang halal. Yang kedua adalah rojulun asobat hujaihah. Seorang lelaki yang ditimpa oleh musibah alam. Musibah alam, tiba-tiba ditimpa musibah, kecelakaan, butuh biaya, halal minta. Iya. Yang ketiga, rojulun asobat hufaqah. Seorang lelaki ditimpa oleh kemiskinan. Tadinya kaya, tiba-tiba miskin, halal minta. Hanya 3 golongan inilah yang halal meminta-minta. Halal meminta-minta. Seorang lelaki kaya, punya kehidupan, tapi banyak tanggungannya. Halal. Lelaki tiba-tiba kena musibah. Halal. Lelaki tiba-tiba miskin. Halal. Selain ini, tidak halal baginya. Seperti itu, wallahualam. Cukup? Boleh? Dan sangat bisa yang tidak butuh, tapi ada kriteria tertentu seperti yang apakah wajib kita menyampaikan ini zakat ketika kita memberikan kepada pihak tersebut, seperti kayak kepada suku yang tadi tidak berpengaruh, dan ini zakat kita sampaikan zakat bahwa ataukah tidak usah dibilang nanti tersinggung? Enggak wajib. Jadi pertanyaan bagus juga, bahwa enggak wajib itu kita kasih orang dan kita bilang ini zakatku. Tidak ada kewajiban. Tapi kalau kita yang menerima tahu itu zakat, kita doakan. Sunnah kita doakan. Cuman si yang mengeluarkan zakat, tidak wajib dia bilang, ini zakatku. Tidak wajib. Dia kewajiban adalah mengeluarkan, bukan menyampaikan. Bukan menyampaikan. Jadi seperti itu, Pak. Tidak ada kewajibannya. Tapi bagi kita yang tahu bahwa ini zakat ternyata, kita doakan. Wallahualam. Ada masalah tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pelitnya Bapak. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.